Oke, cek apa masih mute? Sudah Cek. jelas. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya kepingin cerita tentang menghadapi percobaan. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini selalu menghadapi pencobaan. Siapa yang nggak menghadapi pencobaan, kayaknya kok tidak ada. Berapa saat yang lalu, saya sempat berpikir gitu ya, saat COVID melanda, andai kata dokter ini tidak praktek semua, terjadi chaos kekacauan yang sangat luar biasa. Meskipun terjadi banyak yang gugur gitu ya, tenaga kesehatan. Terima kasih sama dokter, terima kasih sama perawat, terima kasih sama rumah sakit yang membantu gitu ya. Profesi apa sih yang nggak ada pencobaan? Profesi saya juga ada pencobaan, profesi petani juga dia harus panas-panas, kemudian profesi apapun pasti akan mengalami banyak pencobaan. Tetapi fokus kita di mana? Pencobaannya atau fokus kita ada di tujuannya apa di balik pencobaan ini. Kalau kita tahu bahwa pencobaan ini tujuannya baik, yaitu menguji, memperbaiki sifat kita semua. Nah, di ayat firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak, tetapi aku menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Nah, kalau menguji emas gitu ya, atau meleburkan emas itu harus 1000 derajat. Sedangkan kalau perak di bawahnya itu. Saya kenal salah seorang saudara seiman di gereja ini juga usaha emas. Nah, ini contohnya kita lihat ya. Iya, pada saat pengolahan tersebut masih jelek Bapak Ibu. Tetapi satu kali dia akan jadi cincin yang bagus, dia jadi perhiasan yang bagus. Nah, di dalam kehidupan kita, kita ada di Mesir. Nah, Mesir ini lebih identik dengan perbudakan, lebih identik dengan adanya bawang, kemerdekaan, makanan ada di sana, tetapi juga ada perbudakan. Ini kondisi kita di dunia ini. Nah, waktu itu Musa mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi harus lewat padang gurun. Untuk apa? Untuk dimurnikan. Nah, setelah dia lolos dari padang gurun, dia masuk ke satu tempat yang namanya Kanaan, yaitu sorga. Jadi, kondisi ini perlu kita tahu, dan kondisi ini adalah wajar. Pencobaan itu adalah vitamin kehidupan kita. Kenapa saat kita dicobai, kita lolos, kita bisa menguatkan orang lain, begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tergantung kita mempercayai 1 Korintus 10 ayat 13, bukan 33, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa, semua orang mengalami pencobaan. Dari anak kecil sampai orang dewasa memiliki pencobaan yang berbeda-beda. Tetapi itu adalah pencobaan biasa yang nggak melebihi kekuatan manusia. Apakah kita percaya ini atau kita percaya dengan keadaan kita?
Saya juga dulu sempat juga mengalami ibaratnya ya kayak putus asa dan lain sebagainya. Meskipun sudah jadi guru sekolah minggu, meskipun sudah sempat sekolah Alkitab mungkin sekian bulan gitu ya, tetap aja masih mengalami kesulitan. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatan. Nggak akan, tidak akan. Jadi kalau pencobaan yang kita hadapi sekarang ini, itu sudah diukur sama Tuhan, sudah ditera, kita bisa melewatinya. Hanya saat kita menghadapi pencobaan itu, kita merasa, aduh pencobaan ini berat. Banyak yang berkata, oh tahun ini lebih berat dari tahun yang lalu. Tahun lalu pun saya juga mendengar hal yang sama, lebih berat, tetapi kan kita bisa melewati itu. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga kita semua dapat menanggungnya. Hati kita dikuatkan dengan ayat ini. Hati kita lebih percaya ini dibandingkan dengan pencobaan yang kita hadapi. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ini peristiwa Daud dan Goliat, jadi Daud ini mengalahkan Goliat. Tetapi dia mengalahkan Goliat itu bukan tidak dipersiapkan. Ternyata dia dipersiapkan. Ternyata dia ini memiliki satu kebiasaan yang baik yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Daud juga mengalahkan bangsa Filistin. Daud juga mengalahkan Amalek. Tentu saja enggak cuma Daud, tetapi dia menguatkan seluruh bangsa Israel, tentara-tentaranya untuk maju berperang. Dia berkolaborasi, dia bekerja sama, kemudian dia mengalahkan berlaksa-laksa. Kalau Saul beribu-ribu, dia berlaksa-laksa. 10,000 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Daud ini dilatihnya pada saat dia melawan singa dan beruang. Pada saat kapan dia menjaga kawanan domba yang dipercayakan. Nah, kawanan domba, kambing domba itu bagi bangsa Israel itu merupakan aset. Kalau kita sekarang rumah atau mungkin deposito dan sebagainya itu dijaga dengan baik. Saat dia meninggalkan kambing dombanya, dia memasrahkan kepada penjaga. Tetapi tentu saja singa dan beruangnya sudah dikalahkan sama si Daud. Sehingga dia bisa meninggalkan kawanan kambing domba ini untuk bertemu dengan kakaknya. Tetapi saat dia bertemu sama kakaknya, lu ngapain kamu ke sini? Kambing dombamu gimana? Tetapi Daud ini sudah melakukan bagiannya. Daud sudah melakukan 2 porsi yang mengakibatkan dia memenangkan pertandingan. Nah, setiap problema ini problem gede loh Bapak Ibu, saat dia menghadapi kondisi yang sulit ini, kemudian dia harus mengalahkan, dia harus menguatkan bangsa Israel untuk sama-sama mau memenangkan atau melawan bangsa Filistin. Ini tentu saja Daud itu dibantu Tuhan. Kalau kita tahu tembok Yeriko itu runtuh, itu juga dibantu Tuhan. Kalau kita tahu bahwa laut terbelah, itu juga dibantu Tuhan. Kalau Daniel ini bisa tenang saat dia di dalam gua singa, itu bukan latihannya saat itu. Latihannya sejak dia berdoa, setiap pagi dia berdoa, dia buka tingkap-tingkapnya meskipun dia dilarang, gitu ya. Daud mengalami pencobaan banyak, Bapak Ibu. Dia mau ditombak 2 kali, yang pertama oleh Goliat, yang kedua dia ditombak oleh mertuanya 2 kali. Dia diolah sama saudara-saudaranya, kamu nggak usah ikut. Dia tidak diperhitungkan memenangkan pertandingan, masuk medan pertempuran. Dia juga diolah sama anak-anaknya. Dia diolah juga sama tentaranya. Dia diolah sama Simei, tetapi dia tidak mengalami surut meskipun dia harus meninggalkan kerajaannya. Jadi saat Daud memasrahkan kambing dombanya kepada penjaganya, itu ada satu respon tindakan double porsi yang bagus. Sehingga saat dia bertemu dengan Goliat, saat bangsa Israel takut sama Goliat, saat Raja Saul pun yang berkali-kali
ada di medan peperangan, saudara-saudaranya yang badannya lebih gede, itu pun sendiri takut ciut. Firman Tuhan berkata, "Ojo wedi, jangan takut." Jangan takut. Nah, kita udah dengar tadi pagi ya, Pak Yensin juga dikuatkan, mengalami kemenangan, anaknya bisa disembuhkan. Padahal mau melayani pagi ini, diolah juga, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, saat kita mengalami problem ini, milikilah sumbu yang panjang, sumbunya panjang dan basah. Jadi sehingga saat problem itu kita alami, tidak langsung meledak, duar gitu ya. Tetapi kita bisa tahu bahwa di balik problem ini ada vitamin yang kita bisa rasakan. Nah, saat kita di padang gurun, kita tambah hati kita untuk lebih percaya. Percayanya sama firman Tuhan, nggak percaya sama kondisi COVID, kondisi krisis ekonomi. Tentu saja kita tetap rajin bekerja. Kemudian kita minta tolong Tuhan, seperti tembok Yeriko, runtuh hanya dengan tindakan seperti itu hal yang mustahil. Nah, sebab kalau kita menderita, kita ini dapat menolong orang yang dicobai. Satu kali saya sempat diberitahu sama saudara seiman, "Joni, kamu kayak begini-begini." Pada saat istri anak saya kena COVID, saya cukup ciut juga. Satu kali saya kehabisan antivirus, sehingga saya keliru waktu itu bukan ke rumah sakit tertentu yang menyediakan antivirus, saya ke rumah sakit yang sederhana yang dekat rumah saya dan tidak disediakan obat antivirus. Saya cari-cari ke apotek saat itu sudah tidak ada. Oleh anugerah Tuhan, anaknya Pak Dr. Markus menolong memberikan jalan keluar. Sebelum mendapatkan obat itu, karena obat itu kan perlu dikirim. Cik Devi telepon saya, "Joni, kamu lagi di mana?" "Oh, saya lagi di jalan, apa yang bisa tak bantu?" Saya pikir, oh perlu bantuan tertentu gitu ya, karena kan waktu itu suaminya sakit. Saya tidak cerita kalau saya lagi butuh obat antivirus. Tetapi, "Joni, sekarang kamu pulang." "Oh, Cik, aku lagi di luar sekarang." "Sudah, sekarang pulang. Ini obat dikirim dan untuk sementara waktu bisa mendapatkan pertolongan." Nah, saat itu saya ketemu sama satu orang, "Joni, orang kalau COVID itu begini-begini." Saya itu ditenangkan, sama seperti flu biasa. Sehingga saat saya ketemu beberapa nasabah saya yang mengalami sakit COVID, saya cuma cerita, "Ojo takut, bisa makan? Oke. Bisa istirahat? Bisa minum? Istirahat, minum, makan cukup." Saya memberikan sebuah ketenangan buat mereka. Jadi Bapak Ibu, dunia ini tempat pengolahan yang terbaik. Vitamin saat kita menghadapi problem. Jadi bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita menghadapi dengan galau, kita putus asa, atau kita melihat bahwa satu kali kita bisa menolong orang lain. Semoga firman Tuhan, kesaksian ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Yensin.